Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita akan gas lagi lanjutan dari manhwa leveling Tuhan. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gas aja langsung ke pembahasannya. Setelah pemusnahan wilayah dimulai, sebuah api yang sangat panas tiba-tiba meluap. Bersamaan dengan itu, sejumlah pasukan Skull Demon seketika bermunculan. Walaupun Skull Demon yang muncul ke wilayah itu jumlahnya sangatlah banyak, tetapi lawan sesungguhnya bukanlah mereka. Tentunya ada entitas lain yang lebih kuat ketimbang pasukan Skull Demon, yang mana dia adalah Lawless Demon Surta, makhluk yang diciptakan dari api yang sangat panas. Pertama kali Kim Yuan bertemu dengan makhluk itu sewaktu di Ragnarok, dan ini adalah kali keduanya dia bertemu lagi dengan makhluk itu. Sedikit penjelasan buat kalian yang belum tahu ya cuy. Singkatnya, Ragnarok adalah serangkaian peristiwa apokalip tentang sebuah peperangan yang akan menentukan akhir dunia. Hanya saja pada tutorial ini, ukuran makhluk itu lebih kecil ketimbang sewaktu di apokalip. Mungkin hal itu disebabkan karena menyesuaikan dengan level tutorialnya. Kemudian makhluk itu mengatakan, jadi dunia lainnya telah menghilang dilahap oleh tower. Dunia yang ditakdirkan musnah dan terbakar oleh api mestinya sejak awal memanglah tidak ada. Hai makhluk jelek, padahal kau tidak sedang datang bulan, tapi mengapa kau begitu emosi? Jangan banyak bacot, kita mulai saja. Timpal Kim Yuan yang langsung menantang makhluk itu. Ketika makhluk itu melihat Kim Yuan, sontak membuatnya teringat kepada Sun Oh Gong yang juga memiliki mata yang sama. Nampaknya kau punya mata yang sama dengan monyet dari Gunung Huaguo. Entah apakah kau juga bisa selamat dari tempat ini hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, dia sontak menghentakkan kakinya ke tanah dan menjadikan tanah itu sebagai pijakan untuk melihat bagaimana Kim Yuan menghadapi pasukan Skull Demon sebelum menghadapinya. Tanpa menunggu lama, Kim Yuan langsung maju menghadapi pasukan Skull Demon untuk bisa mencapai surta yang ada di atas sana. Dikarenakan pasukan Skull Demon akan seketika meledak begitu dihabisi, hal itu menyebabkan sekeliling Kim Yuan dipenuhi dengan kepungan asap dan juga api yang sangat panas. Tentunya keadaan itu membuat Surta nampak terkesan begitu melihat item yang digunakan Kim Yuan mampu menahan panasnya api yang ditimbulkan oleh ledakan Skull Demon. Dengan santainya Kim Yuan mengatakan, "Aku tidak menyiapkan ini untuk menghadapimu, tetapi aku menyiapkannya untuk mengalahkanmu." Mengalahkanku, sungguh kata-kata yang angkuh. Bisakah kau katakan itu setelah sampai ke sini? Mari lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Ucapnya seakan meremehkan Kim Yuan. Kau sungguh pemalas, tapi kau juga banyak omong. Timpal Kim Yuan sambil menerjang kembali untuk menghadapi mereka. Dan dengan sekali ayunan pedangnya saja, dia mampu menebas sejumlah Skull Demon dalam waktu yang singkat. Bersamaan dengan itu levelnya kembali meningkat. Nampak dalam sekejap mata dia mampu mengalahkan begitu banyak Skull Demon, hingga ledakan yang ditimbulkan semakin lebih kuat ketimbang sebelumnya. Bahkan perisai yang dia gunakan sampai mengalami dampak kerusakan yang cukup lumayan, akibat tidak henti menahan efek ledakan yang cukup kuat selama pertarungan. Walaupun begitu, dia tidak henti mengalahkan setiap Skull Demon dan menggunakan perisai itu untuk menahan dampak kerusakan yang ia terima. Sejenak ia pun berhenti untuk mengambil napas setelah cukup lama melakukan pertarungan. Di saat yang sama semua statnya juga meningkat satu. Sekilas dia memikirkan mungkin dia menggunakan mantel yang bisa menahan panas, tetapi setelah bernapas 2 jam di dalam suhu yang sangat panas, semakin lama tubuhnya mulai merasakan kepanasan. Sebuah ledakan yang terjadi ketika Skull mati sungguh berbahaya. Meski damage-nya tidak banyak, tetapi dia tidak punya cara untuk menghindar dan terpaksa dia menerimanya langsung. Walaupun dia bisa menggunakan mana blast untuk jarak jauh, tetapi menurutnya tidaklah bagus untuk pertarungan yang lama, soalnya terlalu memakan mana. Dan lagi perisainya juga telah mencapai batas. Mungkin dikarenakan menahan begitu banyak ledakan,
Ia rasa sudah saatnya untuk melakukan sesuatu. Kemudian dia memancing Surta supaya turun dan menghadapinya langsung ketimbang menghadapi bawahannya yang tidak seberapa. Seakan terpancing dengan perkataan Kim Yuan, makhluk itu pun langsung turun untuk menghadapinya langsung. Sebelum melakukan pertarungan, Surta sempat bertanya, mengapa Kim Yuan berada di sana? Padahal Kim Yuan memiliki sesuatu yang dibutuhkan dan layak untuk memanjat tower. Kim Yuan membalas, bukankah sudah ia katakan dengan tegas bahwa dia datang ke sana untuk menghadapinya. Mendengar itu sontak membuatnya tertawa seolah meremehkan Kim Yuan. Baiklah kalau begitu, sudah waktunya aku menghadapimu, ucapnya sambil mengangkat pedangnya. Dan kemudian makhluk itu pun langsung mengayunkan pedangnya tepat mengenai Kim Yuan, yang mana Kim Yuan sontak menahan pedang yang sangat panas itu dengan perisainya. Namun perisai yang telah mencapai batasnya nampak tidak mampu menahan ayunan pedang yang sangat panas dan juga kuat. Alhasil perisai itu pun seketika hancur menjadi berkeping-keping. Tak hanya perisainya juga, tetapi hantaman itu juga seketika menghancurkan permukaan tanah akibat saking kuatnya tekanan yang dihasilkan oleh ayunan pedangnya. Akan tetapi dia sempat merasa aneh begitu melihat Kim Yuan tidak ada di sana. Dia juga merasa Kim Yuan seolah sengaja menerima serangannya. Dia tidak mengetahui mengapa Kim Yuan melakukan itu. Tepat ketika memikirkan hal itu, dia tiba-tiba terkejut melihat Kim Yuan sudah berada di hadapannya. Ternyata alasan Kim Yuan menerima hantaman pedang Surta tak lain untuk meningkatkan kemampuan Monkey Eyes. Dengan menerima panasnya api demon pada makhluk itu, membuat Monkey Eyes-nya berevolusi menjadi Cinder Eyes. Dengan adanya kemampuan Cinder Eyes, dia dapat membedakan kebaikan dan kesalahan, bahkan kebenaran dan kebohongan, dan memperkuat ketahanannya terhadap api. Sekilas makhluk itu merasa ada sesuatu yang aneh begitu melihat mata Kim Yuan tiba-tiba berubah. Di samping itu Kim Yuan sontak menggunakan pedang keduanya sambil mengucapkan terima kasih, dikarenakan dengan ini dia telah siap untuk mengalahkan Surta. Lagi-lagi makhluk itu meremehkan Kim Yuan. Baginya itu tidaklah masuk akal. Memangnya apa yang bisa Kim Yuan lakukan dengan kondisi tubuh yang sangat menyedihkan? Tanpa lebih lama menimpali ocehan makhluk itu, ia langsung memakan 2 buah es kristal untuk menurunkan suhu panas yang telah menyelimuti tubuhnya. Tepat di saat makhluk itu melakukan serangan, Kim Yuan mampu menangkisnya dengan sangat mudah, dikarenakan aura dingin yang saat ini menyelimuti tubuhnya merupakan musuh alami dari apinya makhluk itu. Saking kuatnya serangan yang ditahan oleh Kim Yuan seketika memicu gelombang kekuatan yang sangat dahsyat akibat benturan kekuatan mereka. Dengan suhu tubuh yang sangat dingin, Kim Yuan mampu mengatasi panasnya pedang milik Surta hingga memudahkannya untuk mengatasi setiap ayunan pedangnya. Ketika penyerangan makhluk itu meleset, Kim Yuan dengan cepat langsung melompat ke bagian titik yang memiliki celah dan kemudian memberikan sebuah tebasan kuat yang mengenai tepat pada bagian tubuh makhluk itu. Walaupun tebasan yang Kim Yuan berikan mampu dipulihkan kembali, tetapi setidaknya bisa membuat makhluk itu merasakan kesakitan akibat luka yang dia dapatkan. Tentu saja hal itu juga membuat Surta tidak bisa menganggap enteng lawannya, hingga dia tanpa segan menggunakan kemampuannya untuk membalas perbuatan Kim Yuan. Melihat kemampuan yang digunakan Surta sempat membuat Kim Yuan seakan panik. Dia tahu akan sangat bahaya jika dia tidak menghindar. Lalu dengan cepat Kim Yuan menggunakan salah satu kemampuan Cinder Eyes untuk melihat kemana makhluk itu akan melemparkan serangannya. Ketika Kim Yuan menggunakan kemampuannya, Surta melemparkan sebuah bola api yang sangat panas tepat ke arahnya hingga memicu sebuah ledakan yang sangat kuat. Untungnya Kim Yuan bisa menghindarinya dengan tepat waktu, walaupun tidak mengenainya, tetapi api yang ditimbulkan ternyata mampu membuat tubuhnya kembali kepanasan. Untuk menghilangkan hawa panas dan juga menjaga suhu tubuhnya tetap dingin, ia pun kembali memakan 2 es kristal. Ketika makhluk itu kembali mengayunkan pedangnya, Kim Yuan berpikir tubuhnya tidak bisa menahan hawa dingin lebih lama lagi dan juga hawa panas yang seakan membakarnya. Ia rasa tidak memiliki pilihan selain menyelesaikan ini dengan cepat.
Lalu dia langsung maju sambil menghindari hantaman pedang makhluk itu. Dan kemudian menebaskan pedangnya tepat ke bagian kaki makhluk itu hingga mampu memotongnya. Ia merasa tidak ada gunanya jika mencoba untuk menghemat mana. Setelah memotong kakinya, Kim Yuan langsung menggunakan mana blast di saat makhluk itu kesulitan untuk bangkit, yang mana hal itu juga sontak membuatnya terkejut. Namun belum sempat makhluk itu melakukan sesuatu, Kim Yuan sontak menembakkan mana blast tepat mengenai bagian kepalanya. Tetapi nampaknya tembakan itu hanya membuat Surta sedikit melemah. Meski belum cukup kuat untuk melukai bagian kepalanya, Kim Yuan tetap tidak membuang kesempatan itu untuk menumbangkannya. Dia yang saat ini tengah berada di atas punggung makhluk itu, sekuat tenaga mencoba menekan tubuhnya supaya terjatuh ke bawah. Nampak hawa panas yang ia terima langsung dari tubuh makhluk itu perlahan membakar tubuhnya, padahal dia telah berusaha menahan dengan menggunakan semua kekuatannya. Meski begitu, dia tidak ingin membuang kesempatan untuk mengalahkannya. Dia yakin bahwa dirinya lah yang akan menang dalam pertarungan itu. Dengan menggunakan sisa tenaga yang dia miliki, dia sontak menusukkan pedangnya tepat mengenai bagian punggung Surta, hingga serangan itu juga seketika menjatuhkan makhluk itu ke tanah, tanpa mampu bangkit kembali. Kemudian api yang menyelimuti Surta seketika menghilang dalam sekejap. Sistem mengatakan, Kim Yuan telah mengalahkan sang penghancur tutorial, dan levelnya juga kembali meningkat. Setelah mengalahkan Surta, dia sontak berteriak dengan sangat lantang, seakan begitu senang. Dia tidak menyangka bisa mengalahkan makhluk itu. Lalu sekilas dia teringat semua teman yang telah memberikannya petunjuk di kehidupan sebelumnya. Tak pernah ia bayangkan bahwa semua itu hanyalah permulaan. Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.